Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ikhwan Nur Wijiatmoko, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi, pengajar praktek Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan dari modul 3.1 ini atau tugas demonstrasi kontekstual ini, CGP dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan pengujian keputusan di sekolah asal dan sekolah lainnya. Di sini saya akan menampilkan cuplikan singkat video dengan dua kepala sekolah sebagai salah satu tugas. Ya, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Saya mohon maaf Bu, merepotkan. Jujur, saya ini Bu Nopo ikut program guru penggerak Bu. Untuk modul 3.1 ini saya ditugaskan untuk mewawancarai 2 atau 3 seorang kepala sekolah. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Yul mau membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk modul 3.1 ini yang nanti saya wawancarai Bu, ini temanya yaitu adalah dilema etika dan rujukan moral. Jadi kalau dilema etika ini adalah suatu kondisi antara benar versus benar, kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Dan kira-kira Bu, di TK Dharma Wanita ini apakah ada kasus yang seperti itu? Ya, ada ini ada insya Allah. Kemarin kami juga menemui, ya, itu di kelompok B. Ya, ini ada kasus anak usia sudah waktunya masuk SD, usianya sudah 7 lebih mau 8 ini. Tapi dia itu IQ-nya itu masih di bawah teman-temannya jauh. Jadi saya itu juga bingung kalau nggak dinaikkan itu nanti jangka pendeknya bisa mengarah dia itu malu, terus jangka panjangnya dia juga bisa nggak mau sekolah akhirnya, gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi kasusnya ada siswa nilainya itu di bawah KKM. Iya. Tetapi usianya sudah ya sudah apa itu 7 lebih mau 8 ini. Tapi anaknya itu belum bisa apa-apa, maksudnya hanya sebatas gitu loh. Jadi kayak masih kecil saja, masih pintar kecil itu. Kebiasaan soalnya itu yang pertama itu bisa anaknya itu kecil, mungkin apa kurang gizi atau di rumah kurang, ibunya kurang apa itu loh, kasih pelajaran lebih lagi itu mungkin nggak telaten, mungkin bisa gitu juga. Jadi memang kondisi di rumah sama kondisi fisiknya anak tersebut memang kurang. Iya, iya. Terus dari dari kasus yang panjenengan alami ini, kira-kira itu masuk dilema etika maupun masuk rujukan moral? Menurut saya ini ya masuk dilema etika. Jadi intinya menurut panjenengan memang pembelajaran yang
dipetik dalam mengatasi atau mengambil keputusan kasus dilema etika ini yaitu adalah musyawarah. Ya, selalu musyawarah. Musyawarah. Sehingga semua itu bisa menghasilkan musyawarah yang baik. Alhamdulillah Bu Yul, apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 ini saya sudah mendapatkan jawaban yang bisa saya gali dari panjenengan selaku pimpinan di TK Dharma Wanita Dusun Tempuro Desa Pelausan ini. Semoga kerjasama ini bisa tetap terjalin dan tugas-tugas saya nanti selaku guru juga segera selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, kami juga begitu Pak. Saya doakan semoga panjenengan bisa lancar, sehat, dan bisa sukses demi nanti untuk generasi bangsa kita. Jadi memang filosofi KHD adalah pendidikan yang menuntun keberanian dan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi apapun tujuan kita, model pembelajaran kita tetap fokus pada atau siswa. Oke, terima kasih Bu atas waktunya dan saya akan segera kembali ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nur. Ngapunten Bu, mohon maaf ini saya ada tugas. Saya selaku mengikuti program guru penggerak di modul 3.1 ini ada tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 KS di lembaganya sendiri maupun di luar berarti. Terus untuk kasus yang ini menyangkut yaitu dilema etika dan rujukan moral Bu. Jadi kita mewawancarai panjenengan ini nanti berkaitan dengan materi dilema etika dan rujukan moral. Langsung saja Bu Karti, ini pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Gini Pak Nur ya, selama ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Tapi saya dari dilema etika itu, saya hanya mempelajari dan menyimpulkan dari dilema etika tadi. Nah, dari kesimpulan tersebut, itu sebagai bahan untuk tindak lanjut terhadap pengambilan keputusan yang baik. Tapi kalau untuk yang di modul yang saya pelajari Bu, jadi untuk dilema etika itu suatu kasus antara benar dan benar. Jadi, kalau rujukan moral itu kasus antara kebenaran versus dengan kesalahan. Terus selama ini Bu, bagaimana Anda panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Yang saya lakukan yaitu dengan berkoordinasi atau bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait Pak Nur. Misalnya dengan guru, dengan komite, atau mungkin bisa dari masyarakat.
Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bu Karti sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas di program Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan saya bisa menggali nilai-nilai yang sudah baik yang sudah selama ini panjenengan praktekkan ini. Sama-sama Pak Nur, semoga ilmunya bermanfaat bagi Pak Nur khususnya dan bagi teman-teman yang lain, calon guru penggerak yang lain. Terima kasih Bu Karti. Sami-sami Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis praktek pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang Anda wawancarai dan kaitkan dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hal-hal yang menarik dari wawancara dengan 2 kepala sekolah adalah di mana mereka sering bilang bahwa semua harus dimusyawarahkan untuk mengambil sebuah keputusan dengan warga sekolah. Jika dibandingkan dengan modul yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah, pengujian masih belum dilakukan mereka. Hanya berfokus pada keputusan itu baik dan langsung diambil tanpa melihat uji benar salah, investigasi opsi trilema, juga apakah berpikir jangka panjang dan pendek berbasis rule atau care belum terlihat. Bagaimana hasil wawancara antara 2 dan 3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Hasil wawancara adalah sebuah persamaan dari kedua kepala sekolah, yaitu mereka sering berbicara musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak mau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, karena tujuannya untuk semua pihak. Perbedaan dari hasil wawancara Ibu Yuli dan dari TK sudah mampu melihat arah dan tujuan, termasuk berpikir jangka panjang dan pendek dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan Bu Soekarti dari SDN Pelausan 2 masih belum, hanya dalam mengambil kepentingan, fokus, tujuan utama, kebersamaan, dan hasil terbaik bagi semua pihak. Jadi yang sudah menonjol Ibu Yuli karena sudah sedikit ada prinsip paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana yang akan dilakukan dari kepala sekolah yang saya wawancarai, Ibu Soekarti akan belajar dan membaca modul dari saya dan akan menerapkan sebuah keputusan berdasarkan prinsip dan paradigma serta 9 langkah sehingga mampu menghasilkan keputusan yang benar, baik, dan intinya dari mereka efektivitas sebuah keputusan jika bisa berjalan dengan baik. Bu Yuli juga sama, akan belajar serta akan menerapkan keputusan yang berpihak kepada kebaikan. Ibu Yuli, apakah keputusan itu baik? Jika sudah baik terlaksana, semua pihak mau menerimanya. Intinya efektivitas hasil keputusan dari mereka, semua bisa menerima dan melaksanakannya. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya?
Jika saya menghadapi sebuah permasalahan di sekolah maupun di kelas tentang dilema etika, saya akan berusaha untuk melihat langkah-langkah dalam modul, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil bisa baik dan sesuai peraturan uji benar lawan benar, serta opsi trilema, di mana sebuah terobosan yang baik dalam mengambil keputusan. Intinya saya akan lihat modul sebelum mengambil sebuah keputusan, agar sesuai apa yang diharapkan. Kapan akan Anda laksanakan jika ada suatu permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.